Oke. Jadi di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mendirikan startup? Nah, sebelum kita cari tahu bagaimana cara mendirikan startup, kita lihat dulu nih sejarahnya ya. Jadi menurut MySkill ID, awalnya istilah startup itu sudah ada sejak di tahun 90-an gitu nah, yang kerap dikaitkan pada usaha baru yang menerapkan teknologi dan informasi. Jadi di situ ada perusahaan baru yang nerapin teknologi, utamanya sih di tahun segitu dia nerapin web ya. Jadi ada banyak perusahaan baru ataupun perusahaan lama ya yang bikin webnya sendiri sampai disebut fenomena bubble.com. Nah, sama halnya di Indonesia, sebenarnya ada beberapa atau bahkan mungkin banyak kali ya startup yang berdiri di Indonesia di tahun 2000-an ke atas. Tapi yang paling kita kenali itu ada Gojek sama Tokopedia. Nah, sampai saat ini startup di Indonesia itu ada macam-macam ya sesuai sama bidangnya. Misalnya di edukasi ada Zenius sama Ruang Guru, terus di kesehatan ada Halodoc, terus perjalanan ada tiket.com, dan di bidang-bidang lainnya juga gitu. Nah oke, terus dari situ kita bisa lihat tuh startup itu kalau startup, usaha digital atau perusahaan rintisan itu merupakan sebuah usaha yang baru jalan. Terus mereka juga yang menerapkan teknologi untuk menjalankan bisnisnya. Dan yang terpenting, bisnisnya ini bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Terus bagaimana sih cara bikin startup? Nah, startup ini nggak semudah bikin usaha pakai teknologi, cari tim, cari investor, ajukan proposal, ya nggak begitu ya. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita pikir dulu nih, ide bisnisnya tuh apa? Nah, utamakan ide bisnis tadi itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi ide bisnisnya ini bisa nyelesain masalah atau bisa jadi solusi gitu untuk yang ada di suatu masyarakat. Nah, terus juga bisa memanfaatkan segala macam teknologi yang ada. Nah, Anda bisa bikin secara sendiri ataupun tim, tapi direkomendasikan tim. Karena apa? Ya bayangkan aja, Anda sendiri harus ngurus di bagian surat, di bagian marketing, di bagian IT. Nah, terlalu banyak tanggung jawab yang harus Anda urus. Nah, sekarang bagaimana kalau tim? Nah, kalau tim beda. Kita punya si A misalnya, kita punya si A untuk ngurus di bagian IT. Terus ada yang si B lagi yang ngurus di bagian marketing. Jadi beda-beda gitu tanggung jawabnya ya. Maka dari itu direkomendasikan bertim. Kemudian dari situ Anda sudah bisa mulai membangun produk yang sudah dirancang. Wah, susah tuh. Produknya aja butuh modal gede. Nah, di sini Anda harus kreatif, cari cara bagaimana supaya gambaran produk yang Anda bikin ini bisa dilihat banyak orang tanpa harus dibikin sepenuhnya. Nah, jadi misalnya di sini Anda mau bangun produk di mobile atau web, Anda bisa manfaatkan web prototyping seperti InVision, Figma ataupun Portal.io dan lain sebagainya. Nah, contoh kasusnya lagi ada misalnya dari Dropbox. Jadi cara mereka supaya mastiin apakah idenya itu dibutuhkan untuk masyarakat atau tidak itu dengan cara mereka bikin video animasi. Kalau berbagi file itu harus dengan cara drag, drop, terus selesai. You've been there. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox,
he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at getdropbox.com. Nah, terus dibagi di videonya ke orang banyak sambil lihat dari komentarnya. Nah, jika ide dan produk tadi sudah dirasa oke, nah Anda bisa tes dulu nih ke ruangan lingkup yang lebih kecil. Tujuannya untuk apa? Untuk cari tahu apakah hal yang sudah dibikin ini dibutuhin nggak sama masyarakat, bisa jadi solusi nggak, atau malah bikin kinerja jadi kurang efektif. Nah, maka dari itu dilakukannya tes. Kalau misalnya ide tadi tidak dibutuhkan, nah Anda bisa ulangi lagi dari awal. Tinggalkan ide yang sudah Anda bikin tadi, terus ulangi dari awal. Nah, Anda bangun lagi dari awal sampai ke step yang ini, terus ambil tes lagi. Kalau misalnya betul-betul dibutuhkan nih, oke, jadi Anda bisa lakukan pengulangan. Anda bisa dites berulang kali, evaluasi sampai customer kalian naik, terus nambah pegawai, bisa dapat omset juga. Nah, kemudian Anda lihat bahwa wah, kita butuh modal gede nih supaya usahanya bisa berkembang lebih besar lagi. Nah, baru Anda bisa mulai cari investor. Anda bisa ajukan proposal ke beberapa investor, atau bisa manfaatkan crowdfunding tuh. Jadi sampai Anda bisa dapat modal lah istilahnya. Nah, pastikan juga modal yang sudah sudah diberi itu bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin. Oke, step 4. Setelah itu, Anda bisa mulai lakukan marketing besar-besaran. Jika memang usaha Anda sudah mulai besar gitu ya, sudah bisa lakukan marketing besar-besaran agar semakin dikenal banyak orang. Nah, caranya bisa dengan ya bakar uang lah istilahnya, atau misalnya ngasih promo yang besar ke pengguna, ngasih diskon yang bisa dibilang nggak masuk akal, atau berbagai hal yang bisa membuat customer merasa kayak wah bagus nih promonya, sehingga dia mau terus pakai gitu. Nah, atau apapun lah caranya selagi berhasil gitu ya, masuk akal juga sih caranya. Nah, kemudian Anda juga bisa mulai lakukan ekspansi ke wilayah yang lebih jauh, bisa keluar kota, keluar provinsi, atau bahkan ke skala internasional gitu. Nah, gitu. Terus juga perlu diperhatikan bahwa karena startup ini sifatnya cenderung destruktif, maka perlu berhati-hati juga dengan usaha lain di bidang yang sama. Misalnya ada pada Blockbuster sama Netflix. Oke, jadi gambar ini merupakan sebuah grafik singkat dari nilai valuasi antara Blockbuster sama Netflix. Bisa kita lihat kalau Blockbuster sendiri itu baru mulai didirikan di tahun 85-an. Nah, jadi pada tahun segitu mereka yang menguasai sektor film di Amerika Serikat. Nah, mereka itu caranya menyediakan jasa penyewa jasa film. Nah, sampai pada tahun 97 baru Netflix itu baru muncul. Netflix ini dia memanfaatkan teknologi yang ada untuk menjalankan bisnisnya, yaitu menjadikan tempat streaming film yang mudah diakses di perangkat manapun. Nah, sedangkan Blockbuster yang masih begitu aja sampai akhirnya pelanggan mereka berpindah ke Netflix karena melihat Netflix lebih enak dan simpel untuk dipakai. Maka dari itu bisa kita lihat kalau bisnis yang lain itu juga bisa ya startup itu tadi namanya destruktif ya, sehingga harus hati-hati dengan bisnis dengan bidang yang sama. Oke, dari saya itu saja mengenai startup dan sampai jumpa.